Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Rovina Emilia Jelita, NIM 18030300011. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi. Saya mahasiswa dari kelas A semester 7. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin membuat video pada tugas dari mata kuliah Sosiologi Terapan, dan ini merupakan tugas harian pertama. Pada tugas harian pertama ini, kami menjelaskan tentang kegunaan sosiologi di era modern sekarang. Baik teman-teman, pada tugas harian pertama ini di mata kuliah Sosiologi Terapan, yang menjelaskan tentang kegunaan sosiologi di era modern ini. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai ilmu sosiologi. Teman-teman pasti tahu apa itu ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mengeksplorasi struktur masyarakat itu sendiri dan untuk mengetahui hubungan antara manusia dari dalam kehidupan masyarakat, individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok. Dalam ilmu sosiologi, pertama yang diperhatikan adalah apa itu peraturan dalam masyarakat. Dengan meneliti teman sampai negara juga sebagai objek penelitian serta menjelaskan mekanisme terjadinya perubahan dalam pembuatan atau peraturan yang bisa menjelaskan hubungan antara manusia dengan masyarakat. Kemudian adanya perilaku sosial seperti solidaritas, kerjasama, konflik, dan kompetisi yang menjadi kata kunci dalam mempelajari peraturan. Pada intinya di sini teman-teman, ilmu sosiologi itu mempelajari tentang hubungan masyarakat, lalu kemudian bagaimana relasi yang terjadi antara masyarakat dan juga lingkungannya. Kemudian bagaimana masyarakat menyelidiki kondisi sosial yang terjadi pada lingkungan tersebut. Teman-teman semuanya, sosiologi itu termasuk ilmu yang paling mudah dari ilmu-ilmu sosial yang dikenal. Seperti ilmu yang lain, perkembangan sosiologi dibentuk oleh setting sosialnya dan sekaligus menjadikan setting sosialnya itu sebagai basis masalah pokok yang dikaji. Awal mula perkembangan sosiologi bisa dilacak pada saat terjadinya Revolusi Prancis dan Revolusi Industri yang terjadi sepanjang abad ke-19 yang menimbulkan kekhawatiran, kecemasan, dan juga sekaligus perhatian dari para pemikir di waktu itu. Dampak yang ditimbulkan dari perubahan dahsyat di bidang politik dan ekonomi kapitalistik di masa itu. Tokoh yang sering dianggap sebagai bapak sosiologi adalah Auguste Comte, seorang ahli filsafat dari Prancis yang lahir pada tanggal 1798. Auguste Comte mencetuskan pertama kali nama sosiologi dalam bukunya yang tersohor mengenai positif filosofi yang terbit pada tahun 1838. Dari tahun ke tahun, perkembangan sosiologi sangat pesat. Di era 2000-an, perkembangan sosiologi makin mantap dan kehadirannya diakui oleh banyak pihak yang memberikan banyak sumbangan yang sangat penting bagi usaha pembangunan dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Bidang-bidang kajian sosiologi juga terus berkembang makin variatif dan menembus batas-batas disiplin ilmu yang lain. Lalu, kegunaan dan manfaat dari sosiologi pastinya menjadi pertanyaan yang sering muncul dari orang-orang yang belajar sosiologi, dan di mana
dan di mana dalam hal belajar tersebut lewat beberapa subdisiplin atau cabang yang berhubungan dengan bidang-bidang sosiologi. Dilihat dari perkembangannya, pastinya ilmu sosiologi tersebut memiliki banyak kegunaan, seperti adanya teori sosiologi, sosiologi pendidikan, sosiologi politik, lalu sosiologi agama, sosiologi perkotaan, pedesaan, lalu ada juga sosiologi pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Pada bidang-bidang itu didahului dengan belajar pengantar sosiologi. Dari kegunaan sosiologi tersebut bahwa di era modern ini sekarang, kegunaan sosiologi tersebut benar-benar merupakan suatu studi ilmiah tentang masyarakat yang akan memberikan dia kemampuan untuk menganalisa masyarakat, menganalisa perilaku sosial dan melakukan analisis ilmiah terhadap data-data sosial. Sehingga dari orang-orang yang suka belajar sosiologi maupun mahasiswa merasa bahwa ilmu sosiologi yang telah dipelajari dan mendalami sungguh-sungguh bermanfaat bagi siapapun. Dan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran ilmiah di masyarakat yang pada gilirannya bermanfaat bagi pembangunan masyarakat. Hal tersebut yang berarti ilmu sosiologi sungguh diabdikan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Kesadaran dan juga pandangan kritis dapat mengarahkan mahasiswa kepada suatu kenyataan bahwa ia mulai meragukan manfaat dan keampuhan sosiologi sebagai bidang studi yang dipilihnya. Justru karena kekurangan mampuannya itu untuk belajar lebih mendalami konsep-konsep, teori-teori maupun cara-cara penelitian sosiologi sebagai pokok-pokok kunci guna mendapat pemahaman yang lebih mendalam tentang masyarakat dalam suatu sosiologi yang merupakan cabang ilmu pengetahuan dan disiplin ilmiah. Dan juga sosiologi sudah menjadi populer yang menelaah masyarakat atau peristiwa-peristiwa sosial biasa yang ditulis oleh orang-orang yang ahli maupun bukan ahli sosiologi. Pada intinya, berkaitan dengan kegunaan sosiologi di era modern ini, sosiologi memungkinkan manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, pengetahuan masyarakat, kelompok sosial, lembaga sosial, asosiasi, fungsinya, dan juga hal lainnya. Sosiologi membantu manusia menjalani kehidupan sosial yang efektif. Sosiologi mempelajari peran lembaga dalam pengembangan individu. Salah satu contohnya itu bisa dilihat dari salah satu judul skripsi yang mana di situ berbicara mengenai dampak teknologi handphone dan internet terhadap kehidupan keluarga dalam novel Kerumunan Terakhir karya Oki Madasari, dan di situ menggunakan tinjauan sosiologi sastra. Dari hal tersebut bahwa kegunaan dan manfaat dari sosiologi di era modern ini sangatlah pesat dan perkembangannya itu bisa mengandalkan bahasa sebagai media dalam membahas masalah-masalah yang terkait dengan judul tersebut, dan itu merupakan suatu hal untuk membicarakan sebuah realitas yang dihasilkan dari imajinasi kita terhadap permasalahan-permasalahan hidup yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Dan pastinya kita menggunakan teori-teori dari sosiologi yang sekarang berkembang pesat di era modern ini. Baik teman-teman, kurang dan lebihnya itu penjelasan dari saya berkaitan dengan kegunaan sosiologi di era modern. Mohon maaf untuk kekurangan dari penjelasan makalah saya. Sekian dan terima kasih.